Kenal dengan korban sudah lama. 4 tahun. Ada hubungan apa? Teman-teman, teman kami. Teman ngamen. Ya. Bagaimana perasaan saudara setelah kejadian ini? Menyesal sekali. Menyesal. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus penemuan jasad seorang wanita yang ditemukan dalam kondisi tanpa busana satu helai pun. Mirisnya pada saat ditemukan, korban ini sudah dalam kondisi yang telah membusuk. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Awal kisah dan kasus ini, gua ingin mengajak kalian berkenalan dengan sosok dari korban wanita. Korban bernama Solihati, berusia 38 tahun. Wanita ini tinggal bersama dengan ibu dan adiknya di Kelurahan Pututerjo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Solihati merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Sementara statusnya adalah seorang janda. Dirinya pernah dinikahi oleh seorang pria yang berasal dari Malang, Jawa Timur selama 3 tahun. Namun pernikahan itu berakhir dengan perceraian dan belum memiliki anak. Menurut pengakuan keluarga, meski telah bercerai, Solihati ini belum mendapatkan surat cerai dari pengadilan, sehingga bisa dikatakan masih pisah ranjang. Setelah sekian lama hidup menjanda, rupanya di dalam hatinya pun memiliki keinginan untuk menikah lagi. 1 bulan yang lalu, Solihati ini sempat curhat kepada kakaknya yang bernama Ima, yang kebetulan saja sang kakak sedang bersilaturahmi ke rumah orang tuanya dan bertemu dengan Solihati. Lalu dirinya menceritakan jika ingin menikah lagi. Usai dari pertemuan itu, kakak beradik pun berlalu seperti biasa. Seiring berjalannya waktu, usai menyantap daging kurban di rumahnya, tepat pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025, jam 22.00 malam harinya, Solihati ini berpamitan pergi pada ibu dan adiknya. Pada malam itu, Solihati dijemput oleh seorang pria dengan mengendarai motor. Tidak ada perasaan curiga di benak keluarga saat kepergian Solihati di malam itu, karena dirinya berpamitan ke rumah kakaknya. Namun sejak kepergiannya di malam tersebut, Solihati tidak kunjung pulang ke rumah dan tidak ada kabar dari Solihati. Berselang 3 hari kemudian, tanggal 10 Juni 2025 jam 8 pagi, Polres Pasuruan Kota mendapatkan laporan dari warga yang menemukan jasad seorang wanita yang telah membusuk, mengeluarkan aroma tidak sedap, dan mirisnya korban ini tanpa mengenakan busana satu helai pun, dan posisi bra menutupi wajahnya. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera mendatangi TKP guna melakukan evakuasi serta olah TKP. Lokasi penemuan ini berada di sebuah rumah yang terbilang wilayahnya padat penduduk, yakni Desa Kamingrejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Posisi jasad pada saat ditemukan berada di dalam kamar. Pihak kepolisian pun segera melakukan evakuasi serta olah TKP jasad yang ditemukan, di mana hasil identifikasi awal ditemukannya luka pada pipi, telinga, dan bibir akibat hantaman benda tumpul. Pihak kepolisian pun segera membawa jasad korban menuju ke rumah sakit guna melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Awal penemuan ini bermula ketika ada seorang warga yang sedang menjemur kerupuk, lalu mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Terganggu dengan aroma itu, warga pun mulai mencari tahu lokasi bau tidak sedap tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, warga dikejutkan dengan sosok tubuh wanita dalam kondisi yang sudah membusuk di dalam kamar. Selain itu, pihak kepolisian pun mulai mencari tahu siapakah pemilik rumah tersebut. Pemilik rumah diketahui seorang pria bernama Zainul Arifin berusia 27 tahun. Dan berdasarkan kesaksian dari Sumi, bibi dari Zainul, yang rumahnya berseberangan dengan rumah keponakannya itu. Selama ini, Zainul bekerja serabutan hingga keluar kota demi memenuhi kebutuhannya. Diketahui Zainul hanya tinggal sendirian di rumah tersebut setelah pernikahannya kandas dengan sang istri. Baik Sumi dan warga lainnya tidak ada yang melihat
atau mengetahui keberadaan dari jasad wanita tersebut, bahkan tidak ada satupun yang mengenalinya. Iku sapa Bu, sampean ngerti? Ya karo oleh karena kata kain aku lagi tengah boleh. Itu kondisinya seperti apa? Ditutupi apa gimana, Kak? Dari memang ditutup. Oh, Kain ditutup dari ini. masih pakai baju apa gimana, nggak tahu? Kah pakai baju. Oh, nggak pakai baju. Oh, gitu. Pakai baju. Oh, lu iki Pak Jainul nanti? Ya kak ono. Oh, nggak ada. Nggak ada. Mulai kapan Kak Ono? Bu? 3 hari mulai minggu. Mulai minggu nggak ada di dalam rumah. Minggu tidak ada. Oh, Sejak ditemukannya jasad wanita itu, pemilik rumah tidak berada di sana, bahkan menghilang bak ditelan bumi. Polisi mulai menelusuri keberadaannya karena Zainul merupakan saksi kunci atas peristiwa tersebut. Selain itu, demi bisa mengetahui identitas korban, pihak kepolisian pun men-share ciri-ciri dari korban wanita itu. Salah satunya adalah jari tengah korban yang tidak normal. Dan ternyata ada salah satu warga yang mengenali ciri-ciri itu dan segera mendatangi kantor polisi. Warga yang mendatangi kantor polisi mengaku sebagai keluarga korban dan mengenali ciri-cirinya. Salah satunya adalah jari tengah korban, di mana keluarga mengatakan luka pada jari tengah itu disebabkan kecelakaan kerja saat korban ini sedang berjualan es tebu dan jarinya terkena gilingan tebu. Setelah keluarga dibawa menuju ke rumah sakit untuk melihat secara langsung kondisi korban, dan setibanya di sana, pecah tangisan histeris mendapatkan Solihatin dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan telah membusuk. Setelah identitas korban ini terungkap, pihak kepolisian pun melakukan penelusuran hubungan antara pemilik rumah, Zainul Arifin, dan Solihati, korban wanita itu. Dan polisi pun mendapatkan informasi jika hubungan keduanya adalah sepasang kekasih. Dengan adanya beberapa bukti terkait dengan kematian korban, pihak kepolisian pun menaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan polisi melakukan pengejaran serta pelacakan lokasi di mana Zainul Arifin ini melarikan diri dan bersembunyi. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, tubuh korban pun segera dikembalikan pada pihak keluarga dan dimakamkan yang tidak jauh dari rumahnya. Isak tangis keluarga, teman, dan tetangga mengantarkan jenazah Solihati menuju liang lahatnya. Baik keluarga dan temannya sangat terpukul dengan kejadian ini dikarenakan korban dikenal sosok yang baik dan sederhana. Korban ini kesehariannya berjualan mainan anak. Pihak keluarga pun sangat berharap polisi dapat menangkap pelaku pembunuhan. Setelah dilakukan pengejaran, pihak kepolisian pun menemukan titik lokasi keberadaan dari Zainul yang diketahui sedang bersembunyi di area makam keramat Bapak Waji, Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, dan sudah 3 hari berada di sana. Tanpa menunggu lama, polisi pun bergerak melakukan penangkapan. Tepat pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, Zainul berhasil ditangkap ketika sedang tidur. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sebuah motor serta beberapa perbekalan yang diduga pelaku telah mempersiapkan diri saat akan melarikan diri. Setelah dilakukan interogasi, pihak kepolisian pun mendapatkan fakta yang ternyata pelaku utama Zainul Arifin ini bukanlah kekasih korban. Kekasih korban yang sebenarnya adalah seorang pria bernama Padil. Padil telah menyerahkan diri pada tanggal 16 Juni 2025 ke Polsek Grati. Padil mengakui telah menyembunyikan barang milik korban berupa tas berisikan ponsel dan kosmetik. Barang-barang itu dikubur di bawah pohon pisang di tepi jalan perbatasan Desa Karangkliwon. Polisi menyatakan Padil ini menyembunyikan barang bukti karena panik dan takut setelah tahu korban telah ditemukan tidak bernyawa. Di dalam pemeriksaan, Padil ini tidak terlibat dalam pembunuhan korban Solihati karena peran Padil terakhir kalinya hanyalah mengantarkan korban ke rumah Zainul Arifin. Padil menceritakan kejadian ini berawal pada hari Sabtu malam tanggal 7 Juni 2025 jam 22.30. Pada malam itu, Padil yang merupakan kekasih korban menjemput korban di dekat rumahnya menggunakan sepeda motor miliknya.
Mereka berdua ini memutuskan untuk pergi berjalan-jalan ke sumber mata air wilayah Panjalin Desa Kambingrejo. Di lokasi tersebut, Padil dan Solehati menikmati malam bersama. Di lokasi itu, Padil bersama dengan korban Solehati ini menikmati minuman arak Bali. Dikarenakan keduanya memiliki rasa sama-sama suka. Lalu Padil mengajak berhubungan badan di dalam semak-semak dan Solehati pun mengiyakan ajakan itu. Usai dari ganti oli, Padil mengajak Solehati untuk pulang. Namun ada satu masalah kecil yang terjadi. Padil kehilangan kunci motornya di tengah semak-semak pada saat mereka sedang melakukan hubungan badan. Yang ternyata bukan hanya kunci motor saja yang hilang, melainkan ban motor pun ikutan bocor. Lalu Padil menghubungi pelaku Zainul Arifin. Pelaku ini merupakan teman sekaligus tetangga dari Padil yang rumahnya tidak jauh dari lokasi mereka berada. Zainul pun segera datang untuk membantu Padil dan korban Solehati. Sekitar pada jam 2.30, Zainul tiba dengan membawa sepeda pancal dan membawa alat bantu untuk membuka kunci kontak motor. Setelah masalah itu selesai, mereka pun sempat rehat sejenak dan menikmati kembali arak Bali bersama-sama. Dikarenakan waktu sudah mulai pagi, mereka semua memutuskan untuk pulang ke rumah Zainul dan tiba di rumah Zainul jam 4 pagi. Di rumah Zainul itu, Padil mengatakan pada kekasihnya Solehati dirinya tidak bisa mengantarkannya pulang lantaran ban motornya bocor. Lalu Zainul ini menyarankan agar Solehati menginap saja di rumahnya. Terlebih kondisi Solehati ini masih dalam pengaruh alkohol. Dan akhirnya Solehati pun mengiyakan ajakan itu. Setelahnya Padil berpamitan pulang dan membawa barang milik Solehati, yaitu tas lempang yang berisikan ponsel serta kosmetik. Setelah Padil pergi, lalu Zainul mempersilahkan pada Solehati untuk tidur dalam kamarnya, sementara Zainul tidur di ruangan tengah. Beberapa saat kemudian, Zainul ini masuk ke dalam kamar dan melihat Solehati tidur pulas di atas tempat tidurnya. Zainul yang tahu jika Solehati dalam pengaruh alkohol mulai berpikir ingin menodainya, mengambil kesempatan di saat korban ini sedang mabuk. Dengan hasrat yang menggebu-gebu, Zainul Arifin mulai membuka pakaian Solehati. Setelah semuanya terlepas, Zainul ini mulai menikmati tubuh Solehati yang masih tertidur. Setelah puas, tanpa disadari, Solehati pun terbangun dan tersadar jika baru saja dinodai oleh Zainul. Sontak saja, Solehati pun berteriak histeris dan meronta-ronta meminta pertolongan. Zainul yang panik langsung menggenggam leher Solehati dengan tangan kanannya dan mengambil bantal di dekatnya, langsung membekap wajah dari korban Solehati menggunakan bantal selama 10 menit. Hingga lambat laun perlawanan dari Solehati pun terhenti dan kehilangan nyawa. Setelah melakukan pembunuhan itu, Zainul kembali lagi ke ruangan tengah lalu tidur dengan posisi telungkup di sana. Beberapa jam kemudian, yaitu pada jam 8 pagi, Zainul pun terbangun dan kembali lagi ke kamar lalu menggenggam leher Solehati untuk kedua kalinya untuk memastikan apakah korban ini masih hidup atau sudah meninggal dunia. Namun pada saat itu, kondisi Solehati sudah kaku tidak bernyawa. Lalu Zainul memutuskan untuk melarikan diri dengan cara meminjam motor milik kerabatnya dan pergi meninggalkan rumah. Setelah kepergian Zainul, Padil sempat datang ke rumah Zainul dan mendapati Solehati ini sudah tidak bernyawa di dalam kamar. Atas perbuatannya itu, Zainul pun dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 354 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat, dan pasal 285 KUHP tentang penodaan dengan ancaman maksimal 20 tahun. Sementara Padil dijerat pasal 221 ayat 1 KUHP karena menyembunyikan tindakan pidana dengan ancaman maksimal 9 bulan penjara. Dikarenakan ancaman hukumannya di bawah 1 tahun, maka Padil ini sementara tidak dalam penahanan. Guys, inti seri dari kisah ini, hubungan terlarang atau pergaulan bebas
akan mendapatkan dampak negatif bagi yang melakukannya. Dan dampak negatif paling terbesar yakni kehilangan nyawa. Semoga saja kalian di sana bisa selalu menjaga kehormatan meski kalian ini berstatus janda. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?